Shalom semuanya, Kakak Joy, Ibu Evi, Ibu Linda, dan semuanya Ibu Roberta. Shalom, shalom. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Roh Kudus, kiranya Kau yang mengambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, puji Tuhan ya, hari yang baru, hari Senin. Kita mengucap syukur, kita naikkan pujian, bersyukurlah. Datanglah ke baitnya, mari kita mengucapkan syukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sorak-sorai dan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Awasannya untuk selamanya, awasannya untuk selamanya, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya,
Puji Tuhan, ya kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, apapun keadaanmu Dia tetap baik. Tidak merubah kenyataan bahwa pribadinya Allah sendiri itu adalah baik. Dan Dia adalah kasih. Dan kerinduan Tuhanlah untuk membawa kita masuk di dalam kemuliaannya, bukan? Oke, mari kita naikkan kembali pujian ini ya. Engkau yang mungkin saat ini ada dalam situasi yang tidak enak, dalam keadaan susah ya. Jangan setuju dengan keadaanmu. Mari kita setuju dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia rindu, terlebih rindu untuk membawa kita masuk di dalam kemuliaannya. Karena Dia adalah baik. Mari kita naikkan pujian ini, betapa dalamnya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Yang mengalami berkat dan mujizat Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Ya, saat ini mungkin kehidupanmu belum seindah seperti yang kita harapkan, tetapi biarlah pujian ini menjadi rubuatan untuk kehidupan kita ya, bahwa hidup kita akan menjadi indah. Kenapa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Orang percaya mengalami kedahsyatan Tuhan, boleh katakan amin. Katakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang membebaskan, Kau yang menyembuhkan sakit penyakit kami, Kau bahkan yang memberkati kami. Kehidupan sejak Kau hadir dalam hati, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu.
Haleluya. Glory be to God in the highest. Ya, puji Tuhan. Saya percaya ada sukacita Tuhan mengalir. Bukan? Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Tibalah waktunya bagi kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu mohon kiranya ampunilah segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami ya Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi setiap kami dengan urapan baru-Mu, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan dan saya usir keluar. Dan hamba-Mu mohon kiranya Roh-Mu sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu ini, kiranya Engkau sendiri yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom semuanya. Gimana kemarin ibadahnya? Pasti luar biasa ya. Ada Bu Ninik, Ibu Liliel, Ibu Evil Lampus ya. Shalom semuanya. Ibu Amelia, Ibu Yuspin, Ibu Eli, semangat. Ibu Penina, Ibu Mercy, Ibu Wirawati, Ibu Albertine, luar biasa, puji Tuhan ya. Ibu Yuliani, terima kasih sudah memosting ulang. Kakak Lubiuseni, Ibu Mercy, semuanya. Ibu Roberta, semangat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang membawa kita keluar dari belenggu-belenggu masalah kita, dan bahkan yang membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dan pagi hari ini kembali kita mau sama-sama belajar masih ya tentang takut akan Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum bosan tema ini ya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kalau engkau punya saja ya, kalau engkau dan saya punya roh takut akan Tuhan ini, maka engkau dan saya tidak akan bisa dibelenggu oleh masalah. Kenapa? Karena ketika kita berjalan di dalam takut akan Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Maka kita akan dibawa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk anak cucu kita. Bahkan kita akan dibawa dari promosi yang satu ke promosi yang lain ya. Kita akan dibawa dari berkat yang satu ke berkat yang lain. Karena itulah isi hati seorang bapak, bukan? Bapak yang baik seperti manusia. Bapak yang baik, apa sih yang dia inginkan untuk anak-anaknya? Pasti yang terbaik, bukan? Gak mungkin seorang bapak kepengen anaknya gagal, susah, melarat, penuh air mata. Itu adalah bapak yang jahat ya. Bapak yang jahat di dunia pun tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi bapak yang di surga. Nah, masalahnya kenapa umat Tuhan gak semuanya mengalami janji Tuhan? Sekali lagi, butuh kerjasama kita supaya rancangan Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Butuh ketaatan kita, bukan? Karena Tuhan tidak akan pernah memaksakan kehendaknya dalam hidup kita. Karena He is a gentleman. Dia itu ya Allah yang gentleman ya, dia tidak akan memaksakan kehendaknya yang terbaik bagi kita ya. Seringkali kita yang gak mengenal Allah kita yang gak mengenal pribadinya Bapak kita. Kita pikir apakah Bapak kita sebaik itu gitu. Itu karena kita belum mengenal dia ya. Oke. Saya ingat waktu dulu ya, yang waktu saya marah sama Tuhan, saya sempat marah kan sama Tuhan. Saya pernah cerita bahwa doa saya untuk seorang anak itu tidak didengar, dan untuk kesembuhan seorang anak ya, sedangkan anak itu mati. Waktu saya marah sama Tuhan dan memutuskan untuk murtad, ya Tuhan kasih
apa hatinya dia taruh di dalam hati saya. Dan saya baru mengerti bahwa oh, sebegitukah hati Tuhan, penuh dengan belas kasihan gitu ya. Saya yang sayang sama anak saya pun saya nggak pernah punya hati selebar, seluas kasihnya yang luar biasa itu ya. Bapak Ibu, engkau akan tertegun-tegun gitu ya. Engkau kalau saja engkau bisa merasakan hatinya Tuhan itu ya. Oke, saya mau lanjut ya. Kemarin kita sudah membahas dari raja-raja Yehuda ya. Raja-raja Yehuda itu sekali lagi adalah simbol Anda dan saya, karena kita ini adalah imam-imamnya Tuhan, raja-rajanya Tuhan ya. Anak-anak raja kita ini adalah raja-raja sesungguhnya. Dan kita mau belajar. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Raja Yoram ya, yang Raja Yoram, Ratu Atalia, Raja Ahab, mereka yang tidak menyembah Tuhan, dan akhir daripada kehidupan mereka bukan Raja Ahasia, akhirnya semuanya tragis. Mereka menjumpai kebinasaan. Bukan hanya saja mereka dirampas ya, kekayaan mereka dirampas, tetapi juga mereka berujung kepada kematian yang tragis. Ya Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang Raja Amazia. Raja Amazia ini masih keturunannya raja daripada Yoas ya. Raja Yoas, kemarin kita membahas Raja Yoas bukan? Dan bagaimana Raja Yoas meninggalkan Tuhan sehingga dia tidak beruntung, dan akhirnya dia dibunuh. Matinya itu nggak normal. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan matinya itu nggak normal ya, belum mencapai kegenapan usianya. Karena apa? Karena si jahat mencuri usianya juga, bukan hanya saja mencuri kekayaannya, tetapi mencuri masa depannya dan mencuri umurnya. Makanya umurnya itu nggak panjang. Amsal 3 menuliskan, jikalau kita ingin, mari kita buka deh ya. Umur juga bisa dicuri. Iya Bapak Ibu, bukan hanya saja bukan hanya saja kekayaan, kesehatan, masa depan ya. Umur juga bisa dicuri oleh si jahat. Makanya Amsal 3 ayat 2 berkata seperti ini. Saya bacakan deh ya dari mulai ayat 1 ya. Kita kemarin sudah belajar bukan mengenai ketaatan kan? Oke, ini masih mengenai ketaatan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena perhatikan, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Intinya apa sih? Hidup kita, kalau kita ingin menikmati segala sesuatu yang baik daripada Tuhan, intinya apa? Ketaatan. Karena kalau kita hidup di dalam Dia, ketaatan itu berarti kita hidup di dalam Kristus. Karena Kristus itu sekali lagi adalah firman yang menjelma menjadi manusia, bukan? Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tetapi kalau kita mau mengasihi Dia, kalau kita mau meresponi kasihnya dengan menghidupi firman-Nya, dengan hidup takut akan Allah, yakni kita hidup di dalam firman-Nya, berarti hidup kita itu ada di dalam Kristus. Kristus itu yang menjadi pelindung. Firman-Nya itu akan menjadi pelindung. Ini kita, ini Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Kalau kita berada di dalam Kristus, kata kita kitab Yohanes 15 apa saja yang kau minta itu akan diberikan kepadamu. Karena hidupmu sudah menyatu di dalam Kristus. Engkau berjalan di dalam Kristus. Maka rancangan Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam hidupmu, bukan? Maka dikatakan kata kitab 1 Yohanes 2 ayat yang 1 Yohanes 2 ayat yang keempat ya. Mari kita lihat.
maka kasihnya sempurna terhadap kita, ya kan? Jadi bukan karena Tuhan pilih kasih, enggak. Saya bacakan ya, 1 Yohanes 2 ayat keempat ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, Bapak Ibu, mari kita periksa diri kita ya. Roh Kudus, minta Roh Kudus periksa hati kita. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu apa sih? Sederhana, bukan perintahnya kan banyak, Alkitab gitu, setebal itu. Tetapi intinya adalah kasih. Ya, karena Allah itu kasih. Kalau kita bilang kita mengenal Dia, berarti kita harus hidup di dalam kasih. Di dalam kasih itu tidak ada kebencian. Kasih itu tidak ada kepengen buat menyakiti orang lain. Kasih itu tidak egois. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak pencemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kasih itu tidak cemburu, ya itu adalah kasih. Ayat yang kelima ya, saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, perhatikan Bapak Ibu, dulu saya nggak ngerti maksudnya apa sih. Kasih Allah itu sempurna di dalam Dia. Saya tanya Roh Kudus, maksudnya apa tuh? Kalau begitu ada kasih Allah yang tidak sempurna? Bapak Ibu, ada yang nanya begitu? Atau cuman saya? Ya kebetulan saya ini kritis ya. Ya kalau baca firman Tuhan itu kalau nggak ngerti nanya sama siapa? Nanya sama Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah penulisnya, ya kan? Nah, kalau begitu apakah kasih Allah ada yang tidak sempurna? Ya, bukan begitu maksudnya ya. Kasih Allah itu sempurna kepada setiap kita. Namun pertanyaannya, apakah engkau mau tinggal di dalam kasih-Nya yang sempurna? Itu adalah pilihan Anda dan saya. Sekali lagi, Tuhan gak akan maksa engkau dan saya untuk hidup di dalam kasih-Nya yang sempurna. Siapa yang mau hidup di dalam kasih Tuhan yang sempurna? Masih ingat saya pernah menceritakan jadi biji matanya Tuhan. Ya, ini nyambung. Jadi biji matanya Tuhan itu ya nggak perlu gimana gitu ya, dimanjakan Tuhan. Ya kan saya pernah ceritakan bagaimana saya dimanjakan Tuhan justru pada saat-saat saya tuh susah. Ya apa yang saya mimpikan, apa yang saya inginkan, idam-idamkan, belum sempat ngomong, belum sempat nanya sama Tuhan, belum sempat minta sama Tuhan, tapi Tuhan berikan justru jauh lebih daripada apa yang dapat saya mimpikan, yang dapat saya doakan. Nah, jadi biji matanya Tuhan kalau kesenggol dikit, kalau istilahnya saya kasih contoh nih ya, karena Bapak Ibu kan kalau belum ngalami kan belum paham maksudnya seperti apa sih jadi biji matanya Tuhan, ya kan? Kalau kayak mata kita nih Bapak Ibu, kalau mata kita ada debunya sedikit, apa yang kita lakukan? Kita cepet-cepet kan kucek-kecek atau misalnya kasih air supaya mata kita clear gitu kan, mata kita jelas ya kan, supaya nggak terganggu. Seperti itu kan biji matanya Tuhan. Ya seperti itu Bapak Ibu, saya merasakan ya, kalau misalnya hati saya agak sedikit khawatir gitu ya, langsung kuasa Tuhan itu datang melingkupi, memeluk.
Nah, masih ingat kan lagu pujian peluk aku Tuhan? Nah, Bapak Ibu, sebetulnya Tuhan lebih kepengen memeluk Anda daripada Anda bernyanyi peluk aku Tuhan. Itu kebenarannya, Tuhan lebih kepengen memeluk Anda. Tetapi butuh kerjasama Anda. Apakah Anda mau menjadi kekasih-kekasih Tuhan? Itu adalah responmu dan responku. Tuhan gak akan maksa Anda dan saya mau menjadi kekasihnya. Kalau kita gak mau, kalau kita nolak gimana? Ya kan? Misalnya nih, kita pacaran nih sama orang ya, kita PDKT sama orang. Kalau orang yang gak mau, Anda dan saya sebagai gentleman, apakah Anda mau maksa? Itu namanya pemaksaan, Bapak Ibu ya. Tuhan gak seperti itu. Tuhan itu pribadi yang gentleman. Kalau engkau gak mau dipeluk dia, kalau engkau gak mau, kalau engkau memilih jalan-jalanmu sendiri, engkau membenci dia, Tuhan tidak akan maksa. Ya, mungkin seringkali kita membohongi diri sendiri, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi pada kenyataannya kita membenci dia. Banyak sekali terjadi di kalangan umat Tuhan. Kita berkata dengan bibir kita, dengan pujian kita bahwa kita mengasihi dia, tetapi perbuatan kita membenci firman-Nya, menolak firman-Nya. Ketika kita menolak firman Tuhan, ketika kita membenci firman Tuhan, berarti kita sedang membenci Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan memeluk kita kalau kita membenci firman-Nya? Ya kan? Contohnya hal kecil sederhana. Allah itu adalah kasih, bukan? Ketika kita membenci sesama kita hidup dalam kepahitan, dendam. Kita itu sedang membenci Tuhan. Karena ada firman Tuhan di kitab Yohanes yang berkata seperti ini. Kita mengasihi sesama kita. Dengan kita mengasihi sesama kita berarti kita sedang mengasihi Tuhan, bukan? Dan bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan, bukan? Nah, itu Bapak Ibu, jangan kita membohongi diri sendiri. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Itu namanya kita menipu diri kita sendiri. Udah gitu kita mengalami banyak kesusahan, bukan? Kalau kita membuka pintu kepada si jahat dengan kita menuruti kehendak, keinginan daging kita, misalnya membenci sesama kita sedang tunduk kepada si jahat, bukan? Dan oleh karena itu si jahat punya kuasa atas hidup kita, bukan? Dia punya kuasa untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan kebanyakan umat Tuhan, ya mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, saya cuma membagikan firman Tuhan supaya kita tidak ada lagi di area itu. Kita tidak ada di area istilahnya ditipu oleh si jahat, ya. Ketika si jahat mencuri kehidupan kita, ada air mata, bukan? Mencuri kesehatan kita, mencuri berkat kita, masa depan kita, hidup kita penuh air mata. Jadilah lagu pujian yang lelah itu, peluk aku Tuhan, aku lelah. Padahal kalau Tuhan kalau misalnya kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong begini, untunglah saya bukan jadi Tuhan. Ya, anakku, kenapa engkau menyimpang daripadaku? Kenapa engkau meninggalkan aku sehingga hidupmu penuh dengan air mata? Ya kan, aku selalu mau memeluk engkau, tetapi kenapa engkau selalu lari daripadaku? Ya kan,
Bukan aku yang tidak mau memelukmu, tetapi engkau yang selalu pergi, engkau yang selalu minggat daripadaku. Mohon maaf ya sekali lagi ya, tetapi itulah kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong seperti itu, ya kan? Oke, kita balik lagi kepada firman Tuhan. Oh ya, tadi sampai kepada apa namanya? Tadi saya cerita apa? Belum selesai. Cerita tentang biji matanya Tuhan ya. Kalau khawatir sedikit ya Bapak Ibu, saya merasakan kalau khawatir sedikit, damai sejahtera surgawi itu memenuhi hati saya. Saya itu seperti dibawa ke alam surga. Nah Bapak Ibu, kalau engkau belum merasakan itu, saya mengundang hal spesial seperti ini, hal istimewa seperti ini, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk setiap umat Tuhan. Ya saya ini, saya percaya ya Tuhan memanggil saya untuk mengajar. Itu bukan kebetulan. Apa yang saya alami, apa yang saya punya, saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena Tuhan itu gak pilih kasih. Tuhan itu sayang sama semua anak-anaknya. Tuhan sayang sama Bapak Ibu semua. Kasihnya itu sempurna atas kita semua. Namun pertanyaannya, apakah kita mau meresponi kasihnya? Ya, kalau engkau belum ada di area itu, mari kejar Tuhan. Kejar Tuhan sampai engkau mengalami apa yang saya alami. Itu saya bagikan kepada Bapak Ibu ya. Kalau saya khawatir dikit, wah, masih ingatkan dulu itu ya, waktu saya nggak ada duit ya, Tuhan malah suruh duit saya yang sedikit ini dibagi-bagikan ya, yang tinggal sedikit itu. Dan apa yang terjadi setiap kali saya pergi ke supermarket buat belanja kebutuhan saya, khawatir dong ya, khawatir, iya khawatir. Tetapi itu tadi ya, damai sejahtera Tuhan itu, damai sejahtera surgawi yang istilahnya bukan datang dari dunia. Saya tahu banget ya, itu saya seperti dibawa ke alam lain Bapak Ibu. Ketika saya belanja di supermarket itu, saya seperti dibawa ke alam lain ya. Damai sejahteranya luar biasa. Demikian pula ketika hati saya khawatir, ketika saya disakiti orang gitu ya, langsung kuasa Tuhan itu meliputi saya, seperti memeluk saya seperti ini. Nah Bapak Ibu ya, biji matanya Tuhan itu sebetulnya, firman Tuhan itu sudah menjadikan kita semua sebetulnya dalam posisi biji matanya Tuhan. Posisinya itu kita sudah sebetulnya, karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Tetapi untuk termanifestasi ke alam jasmani itu butuh kerjasama Anda dan saya. Bapak Ibu pahamkan, secara posisi kita ini juga sudah dibenarkan, kita ini juga sudah mendapatkan hadiah kebenaran, bukan? Kita juga secara posisi kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, bukan? Kita ini sudah mendapatkan keselamatan, dan secara posisi kita juga sudah menjadi biji matanya Tuhan. Nah, tapi untuk itu bisa termanifestasi di alam yang jasmani, itu butuh kerjasama Anda dan saya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, seperti firman Tuhan tuliskan bahwa segala berkat itu sudah diberikan kepada kita. Berkat rohani di dalam Kristus, di alam sorga itu sudah diberikan kepada kita. Nah, di alam sorga itu Bapak Ibu, engkau dan saya harus tahu bahwa ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga ya. Langit ketiga itu adalah tempat Allah berdiam, dan langit pertama itu tempat kita sekarang. Nah, maksudnya itu bukan di alam sorga, di sorga gitu, maksudnya itu di alam roh,
itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi bagaimana itu bisa termanifestasi dalam hidup kita? Nah, itu kita perlu kerjasama kita ya untuk menarik apa yang menjadi berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita di kayu salib itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Butuh kerjasama kita, butuh doa-doa kita juga ya, butuh kerja sama kita hidup di dalam ketaatan. Karena nggak mungkin kita hidup mau suka-suka kita, dipimpin oleh keinginan daging kita, tetapi kita mau hidup di dalam kepenuhan anugerah Tuhan, kepenuhan kasih Tuhan yang sempurna dikatakan ya kan. Nah sekarang Bapak Ibu paham kan maksudnya 1 Yohanes 2 ayat 5 yang barusan kita baca. Ketika kita hidup di dalam firman-Nya, ketika kita hidup di dalam ketaatan, maka kasih-Nya sempurna atas kita. Paham kan yang tadi saya kasih perumpamaan ini Tuhan Yesus. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam ketaatan, maka kasih-Nya sempurna atas kita. Kita menjadi biji matanya, kita sempurna. Kenapa? Karena kalau di luar Tuhan, ya ada serigala-serigala yang bisa mencaplok kita, bukan? Dan itu adalah pilihan kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, karena kita yang memilih hidup di luar Tuhan. Kita memilih hidup di luar perintah-perintah Tuhan. Kita memilih jalan-jalan kita sendiri. Jadi bukan karena kasih Tuhan ada yang sempurna sama si A, sama si B nggak sempurna gitu ya. Paham kan ya maksud yang saya jelaskan? Ya Roh Kudus kiranya menolong setiap kami yang ada di sini untuk memahami firman-Mu. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Raja Amazia. Jadi Raja Amazia ini adalah anaknya Raja Yoas. Ya, saya mau membacakan dari 2 Tawarik 25 ayat yang pertama. 2 Tawarik 25 ayat yang pertama. Ada tertulis Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya Bapak Ibu perhatikan ya, saya memang berjanji saya akan membagikan tentang topik mengenai puasa, tentang topik senjata-senjata rohani. Tetapi semua yang saya bagikan bahkan hari ini, setiap hari itu nyambung ya Bapak Ibu, nyambung dengan topik puasa, dengan topik senjata rohani. Karena setiap hari topik firman Tuhan yang saya bagikan ini itu adalah sama pentingnya. Karena apa? Engkau tidak akan bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani kalau hal-hal yang basic, hal-hal yang standar seperti takut akan Tuhan, hidup di dalam perintah-perintahnya, engkau maksud saya engkau punya celah ya. Celah itu dosa ya, dosa melanggar, hidup di luar perintahnya. Engkau nggak bisa akan menang di dalam peperangan rohani ya. Nah, bukan berarti Bapak Ibu, bukan berarti kita harus sempurna. Karena siapa sih orang yang benar? Nggak ada orang satupun yang benar ya, karena semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi maksud saya itu tidak terus-menerus hidup dalam belenggu dosa. Ya kan, ada bedanya orang yang masih ada di dalam belenggu dosa dan orang yang misalnya sudah bertobat, cuman sekali-kali jatuh di dalam dosa, tetapi cepat-cepat datang sama Tuhan, bertobat, minta ampun. Ya kan, Bapak Ibu paham ya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan kembali pembacaan 2 Tawarik 25.
Oke, saya nggak baca semuanya karena panjang. Ya, pada satu kesempatan, Bapak Ibu, Raja Amasya bangsa Yehuda ini em, Tuhan izinkan untuk mengalami peperangan ya. Dan oke, saya bacakan deh ya. Gak apa-apa ya, panjang sedikit ya Bapak Ibu. 2 Tawarik 25 ayat yang kelima. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini." Ya Bapak Ibu, jadi waktu itu Tuhan mengizinkan ada peperangan ya, ada musuh yang menyerang Raja Amasya ini dan bangsa Yehuda, dan Raja Amasya ini bermaksud untuk menyewa tentara dari pasukan Israel, karena pasukan Israel ini ya jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Tetapi perhatikan, Allah berkata ya lewat abdinya kepada bangsa Yehuda bahwa Allah tidak menyertai bangsa Israel, karena pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh raja yang tidak menyembah Allah, yang sudah meninggalkan Allah, dan oleh sebab itu memimpin seluruh bangsa Israel untuk meninggalkan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, perjanjian lama itu adalah bayangan perjanjian baru, bukan? Dan bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah dipilih, dikhususkan ya menjadi umat kesayangannya Allah. Demikian pula kita ya Bapak Ibu, kita umat pilihan Tuhan yang saat ini hidup di perjanjian baru, yang ngakunya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang ngakunya saved by grace ya, selamat karena anugerah. Tetapi mohon maaf ya, memang kedengarannya nggak enak di telinga. Tetapi demikian pula sama seperti apa yang terjadi di perjanjian lama, demikian pula apa yang terjadi saat ini di perjanjian baru. Kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, ada yang disertai oleh Tuhan, iya. Ada yang tidak disertai oleh Tuhan, iya. Ada yang disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan, ada yang disertainya dengan segerombolan malaikat, ada yang hanya disertai dengan 1-2 malaikat. Ada yang tidak disertai siapa-siapa, tetapi ada juga yang disertai oleh roh jahat. Ada yang ditempelin oleh roh jahat, ada yang diopres. Opres itu bahasa Indonesianya dijajah oleh roh jahat. Ada. Ini fakta ya Bapak Ibu. Jadi seringkali kita mendengar bahwa kita umat Tuhan sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah disertai oleh roh Allah, kita disertai oleh Tuhan. Tetapi kebenarannya Bapak Ibu mohon maaf ya, faktanya adalah seperti itu. Kenapa? Apa yang membedakan? Kita mau belajar ya, dari perjanjian lama kita belajar. Kenapa Allah tidak menyertai bangsa Israel?
Bukankah bangsa Israel adalah bangsa yang ditebus oleh Allah sendiri lewat tangan Musa, bukan? Sama halnya seperti kita sekarang, ya kan? Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bukankah sudah ditebus oleh darahnya yang mahal? Nah, pertanyaannya, kenapa Allah meninggalkan bangsa Israel? Ya, kenapa nggak semua umat Tuhan yang disertai oleh Allah? Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, mohon maaf, mungkin firman Tuhan ini keras. Firman Tuhan ini tidak seperti apa yang kita kepengen dengar gitu ya. Tetapi sekali lagi kita mau belajar ya. Kenapa? Bukan karena Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Karena Tuhan itu setia. Pribadinya Allah sendiri adalah setia. Tetapi karena sekali lagi, karena bangsa Israel lah yang memilih untuk menyembah Allah lain, ya kan? Bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, dia memilih menyembah Allah lain. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu, kalau kita memilih untuk menyembah Allah lain, Bapak Ibu jangan perhatikan komentar ya, jangan biarkan komentar itu mencuri benih firman Tuhan ini lebih penting untuk hidupmu dan hidupku, ya kan? Kita kepengen hidup kita ini keluar dari jajahan si jahat, bukan? Jajahan si jahat di area keuanganmu, di area kesehatanmu, anak-anakmu, masa depan anak-anakmu, ya kan? Lebih penting fokus kepada firman, dan waktu kita nggak banyak ya, sekarang sudah pukul 4.51. Oke, saya diingatkan mengenai ada seorang anggota gereja kita ya, gereja lama ya, gereja lama saya. Saya kasihan sekali sama bapak ini ya. Bapak ini bapak yang diberkati Tuhan, punya anak-anak luar biasa, istrinya juga diberkati Tuhan ya. Sudah puluhan tahun di gereja, puluhan tahun di gereja. Bukankah umat Tuhan sudah ditebus Tuhan, bukan? Tetapi dia memilih jalannya sendiri dengan meninggalkan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lainnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak paham bahwa saat dia melakukan dosa itu, dia sedang mengizinkan si jahat untuk mencuri keluarganya. Anak-anaknya semua menjadi pembangkang. Anak-anak meninggalkan luka yang sangat dalam di hati anak-anaknya, ya kan? Dan luka yang sangat dalam di hati istrinya yang pertama. Secara tidak sadar, si bapak ini sudah membuka pintu bagi si jahat untuk mencuri apa? Pertama yang dicuri keuangannya, bukan? Keuangannya yang harusnya untuk keluarganya, tetapi lari kepada wanita lain, bukan? Nah, sebetulnya secara alam roh, Bapak Ibu, secara alam roh, segala sesuatu yang kita lakukan itu terjadi pertukaran di alam roh ya. Bapak Ibu, ketika engkau toleransi dengan dosa, engkau sedang menjual sesuatu di alam roh. Sama halnya seperti saudaranya Yakub, siapa? Saya jadi lupa. Esau, ya kan? Menjual semangkuk, menjual berkat kesulungannya dengan semangkuk sop kacang merah. Nah, demikian pula Bapak Ibu, sama halnya seperti Adam menjual masa depan anak cucunya, berkat Tuhan atas kehidupannya, kehidupan keluarganya, menjual otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepadanya dengan sebuah buah terlarang, ya kan?
Demikian pula Bapak Ibu, si bapak ini menjual keluarganya, masa depan anak-anaknya. Iya kan, dia nggak tahu bahwa ada kutuk perzinahan. Dia nggak tahu dia sedang mewariskan kutuk perzinahan kepada anak-anaknya. Dan kutuk perzinahan itu sama dengan kutuk penyembahan berhala. Apa itu? Kebinasaan ya, hartanya dirampas. Dan kutuk kegagalan, itu semua. Nggak paham kan si bapak itu, si bapak yang saya ceritakan ini ya. Padahal dia udah puluhan tahun di gereja. Dia anak Tuhan, bukan? Dia anak Tuhan tetapi memilih jalannya sendiri. Bukan seperti itu. Jadi bukan Tuhan yang tidak mengasihi dia. Kasih Tuhan sempurna. Tetapi dia yang memilih jalannya sendiri. Ya kan? Bapak Ibu. Jadi jangan nyalahin Tuhan. Tuhan tidak menyertai. Bukan seperti itu ya. Ya, bukan berarti bahwa tidak ada pintu pemulihan bagi si bapak itu. Bukan ya. Karena firman Tuhan itu setia ya. Dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bertobat, maka Allah adalah setia dan adil. Dia yang akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Iya, dosanya dihapus, tetapi konsekuensinya tetap. Bukan, konsekuensinya tetap harus ditanggung oleh si bapak ini dan oleh anak-anaknya dan oleh istrinya, bukan, dan oleh dirinya sendiri. Bakalan ada harta bendanya yang dicuri. Gak mungkin enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kecuali kalau bapak ini sungguh-sungguh bertobat dan dia mengambil otoritas menjadi pasukan Allah, berjuang ya, memastikan bahwa kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadi kemenangannya dia. Karena ada tertulis, bukan, pada firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang sudah menghapuskan segala kutuk dosa kita, bukan, sudah menghapuskan semua kutuk masa depan kita. Dia yang sudah membayar semua harga daripada berkat kita. Tetapi sekali lagi butuh peperangan rohani. Kalau si bapak ini hanya duduk diam manis, begini saja ya, ongkang-ongkang kaki, dan berharap Tuhan melakukannya, Tuhan tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya di kayu salib, bukan? Tuhan sudah menyelesaikannya. Sekarang bagian Anda dan saya untuk berperang, bukan? Sama halnya seperti bangsa Israel berperang untuk mengambil janji Tuhan itu menjadi milik dia, ya kan? Oke, saya nggak akan lanjut, mungkin selesai sampai di sini ya. Selesai sampai kenapa ada orang-orang yang disertai Tuhan, kenapa ada orang-orang yang tidak. Ya, walaupun saat kita bicara saat ini ya, saat ini zaman perjanjian baru, kenyataannya ya Bapak Ibu yang bisa melihat di alam roh, ya kan? Ya, Ibu Esther tuh yang suka melihat, ya, mendapatkan penglihatan. Ya kan, bisa melihat ada orang-orang yang disertai malaikat Tuhan, ya, orang-orang percaya ini ya. Kita bicara orang-orang percaya. Kita nggak bicara orang di luar sana. Kita sedang berbicara di kalangan umat Tuhan. Ada umat Tuhan yang ditempelin roh jahat. Ada umat Tuhan yang dijajah roh jahat. Ada umat Tuhan yang tidak disertai siapa-siapa, tidak ditempelin roh jahat, tidak juga disertai oleh malaikat Tuhan ya. Tetapi ada umat Tuhan yang disertai oleh malaikat Tuhan. Ada yang disertainya hanya oleh 2 malaikat. Ada yang disertai oleh 1 malaikat ya.
Tetapi ada yang disertai oleh gerombolan malaikat ya. Apa yang membedakan nanti saya akan lanjut ya, karena waktunya nggak cukup ya. Nanti kapan-kapan kalau waktunya tepat, kalau topiknya tepat ya, saya akan bahas kenapa ada yang disertai oleh satu, ada yang disertai oleh dua malaikat, ada yang disertai oleh gerombolan malaikat ya. Kenapa ada yang disertai oleh ditempelin sama si jahat gitu. Oke. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menolong kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa bukan kasih Tuhan yang tidak sempurna kepada kita, bahwa sesungguhnya bukan hanya kami yang ingin dipeluk oleh Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih rindu memeluk setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami membohongi diri kami sendiri, kami menipu diri kami sendiri, berpikir bahwa kami adalah umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, padahal dalam kenyataannya mungkin kami jauh daripadamu. Kami mungkin lebih mengasihi diri kami sendiri, kami mengasihi keinginan-keinginan daging kami sendiri dibandingkan kami mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami saat ini. Darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa kami, belenggu penyembahan berhala atas hidup kami, hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu-belenggu roh perjinahan hancur patah dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu kutuk dosa, kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengusir setiap roh-roh jahat, roh kutuk, roh sakit penyakit keluar saat ini dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu, terbukalah tingkap-tingkap langit, tercurahlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua, atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas usahamu, atas sawah ladangmu, atas toko-tokomu, atas usahamu, investasimu, pabrik-pabrikmu diberkati Tuhan berlipat-lipat dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saya akan berdoa bagi mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi ada verifikasi di TikTok. Ya, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Sekarang saya berdoa ya. Bapak Ibu yang sedang sakit, kau boleh taruh tanganmu di dada sebagai respon bahwa engkau mau didoakan, dan Tuhan melihat ya, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat responmu. Atau engkau bisa taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit sebagai respon bahwa engkau terima kuasa Tuhan, engkau percaya akan kuasa Tuhan. Dan sebelumnya kalau ada kepahitan, kalau ada kebencian, lepaskan dulu pengampunan. Sesederhana ini kau bisa ngomong, Bapa di surga, ampuni saya. Saat ini saya mau mengampuni juga orang yang bersalah pada saya, sebutkan namanya ya. Sesederhana itu engkau melepaskan pengampunan. Dan bagi Bapak Ibu, kalau ada dosa-dosa yang belum engkau akui di hadapan Tuhan, akui dulu di hadapan Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu tidak terhalang atas hidupmu. Saat ini mari saya undang Bapak Ibu, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit atau di dadamu ya.
Saya berdoa saat ini, Bapa di surga, hamba-Mu membawa setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, yang sedang sakit. Mohon belas kasihan-Mu, Bapa di surga, atas setiap umat-Mu yang ada di live streaming ini saat ini. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau yang datang, Engkau yang menjamah melawat setiap kekasih-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Lawatlah setiap kami, lawatlah, datanglah, jamahlah setiap kami. Ampuni segala dosa-dosa kami saat ini. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu saat ini. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan luka di hatimu saat ini. Kasih Tuhan yang memenuhi hatimu, menyembuhkan setiap trauma masa lalu, setiap luka batin disembuhkan oleh kasih Tuhan. Dan saat ini kasih Tuhan yang sama yang menjamah Bapak Ibu semua, menyembuhkan sakitmu yang lambungnya terganggu. Sekarang saya perintahkan roh asam lambung, roh lambung keluar, roh sakit lambung keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sekarang sembuh, luka di dinding lambungmu sekarang mengalir kesembuhan daripada Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lutut sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah lututmu. Ada kesembuhan di lututmu sekarang, lututmu sembuh. Sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terima dengan iman, ya lututmu sudah sembuh. Engkau mulai berjalan tanpa rasa takut. Jangan takut ya, berjalan dengan iman. Engkau sudah terima kesembuhanmu ya. Yang mau dioperasi juga diberkati operasinya, berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Agnes, operasinya berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit sendi-sendi tubuh sekarang kuasa Tuhan mengalir membebaskanmu. Sakit di punggungmu, di tulang punggungmu sekarang kesembuhan mengalir membebaskan kau, menyembuhkan kau dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sendi-sendi juga sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan mengalir menyembuhkan syaraf-syaraf yang sudah mati sekarang dihidupkan kembali, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus kuasa Tuhan. Setiap organ dalam tubuhmu diberkati Tuhan. Ya Bapak Ibu, walaupun saya nggak sebut penyakitmu ya, engkau terima karena waktu saya berdoa ini ada kuasa Tuhan yang mengalir ya. Saya nggak sendirian Bapak Ibu. Kalau saya sendirian saya nggak bisa apa-apa ya. Saya nggak bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Yang bekerja itu adalah kuasa Allah ya. Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Dan juga ada malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat kesembuhan ya. Saya nggak sendirian, saya nggak bisa apa-apa kalau saya sendirian ya. Saya berdoa kembali, Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah setiap anak-anakku yang ada di tempat ini. Saat ini saya melepaskan berkat atas tubuhmu, setiap organmu berfungsi dengan baik. Jantungmu berfungsi dengan baik, diberkatilah ginjalmu juga berfungsi dengan baik, pankreasmu juga berfungsi dengan baik, livermu berfungsi dengan baik, peredaran darahmu lancar, tidak ada penyumbatan, syaraf-syaraf di otakmu juga bekerja dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakitmu sekarang aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit stroke, saya berdoa
Kembali saya melepaskan kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, menghidupkan kembali syaraf-syaraf otot, jaringan yang sudah mati dihidupkan kembali sekarang. Sekarang mulai gerakan tanganmu dan kakimu yang gak bisa digerakkan, sekarang mulai gerakan dengan iman. Kau terima kuasa Allah sekarang mengalir. Kalau engkau belum bisa menerima kuasa Allah, berarti ada hal-hal yang belum dibereskan dalam hatimu ya, atau ada murka Allah yang belum diselesaikan. Selesaikan dulu itu ya. Oke, saya juga berdoa untuk yang sakit tumor, yang sakit kanker. Sekarang saya berdoa, roh tumor, roh kanker saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki semua sel-sel kanker, sel-sel tumor. Saya kutuki sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semuanya. Semuanya tercabut keluar sekarang. Semuanya saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Atas otoritas firman Tuhan, saat ini saya perintahkan tercabut keluar semuanya. Pergi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, negatif tumor, negatif kanker dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah dibebaskan Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, ketik komentar ya, komentarnya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Evi Lampus, Ibu Yusfin ya, yang sudah disembuhkan Tuhan. Tuliskan di komentar kesaksianmu itu, puji-pujian syukurmu itu yang akan mendahului berkat Tuhan dalam hidupmu ya, mukjizat Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan, terima kasih. Sesuai lagu Biji Matamu. Wah, biji matamu seperti apa sih? Saya nggak pernah dengar lagunya ya, mohon maaf. Kakak Dewi, naik ke atas, boleh ya. Naikkan pujian ya. Oh, lagunya Paniko. Coba ya saya cari ya. Lagunya Paniko, mari kita naikkan pujian. Judulnya apa Kak Dewi? Biji, seperti biji matamu gitu ya. Seperti biji matamu, bukan? Matamu. Iya kah? Terus terang saya nggak pernah dengar lagunya ya. Tetapi mari kita belajar sama-sama ya. Kasih setiamu kah? Ya, oke, kita naikkan. Oke, mudah-mudahan ya ini lagunya benar ya. Saya kurang familiar, tapi mari kita belajar bersama. Kayaknya ini deh kasih setiamu ya. Saya Google yang keluar kasih setiamu. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Kakak Dewi, pujiannya yang sangat indah dan pas banget ya, biji matanya Tuhan ya. Sebetulnya Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk membagikan tentang topik ini ya, tetapi sekali lagi Roh Kudus yang membawa saya kepada topik ini, karena topik saya itu ya tentang Raja Amasya, bukan? Ya, oke. Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk yang mau didoakan secara khusus, ya khususnya yang sedang sakit ya Bapak Ibu. Kalau yang tadi belum mengalami jamahan Tuhan atau yang sudah mengalami jamahan Tuhan, yang mau menyaksikan, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu yang misalnya tadi sudah dijamah Tuhan, sudah enakan loh, biar kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan. Ya, masih ingat 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, dan apa yang terjadi, hanya 1 orang kan yang mengucap syukur, yang kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Dan yang mengucap syukur itu kan yang Tuhan katakan, yang Tuhan berkati kan, 1 orang itu, bukan? Nah Bapak Ibu, mari saya mengundang ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan,
yang sudah dipulihkan Tuhan. Mungkin ada lebih baik sedikit, jangan besarkan yang sakitnya, tetapi yang lebih baiknya sedikit itu engkau mau besarkan pekerjaan Tuhan, bukan? Ya kan, sebelumnya saya mau berdoa untuk air minum. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah diingatkan. Bapak Ibu yang mau didoakan air minumnya, boleh pegang di tanganmu seperti ini, saya akan berdoa. Atau minyak boleh ya Bapak Ibu. Minyakmu itu boleh pegang di tanganmu juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, air minum dan minyak di tangan kami ini adalah air minum dan minyak biasa, namun saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi air dan minyak untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, untuk tanda-tanda yang heran dan ajaib, menghancurkan, mematahkan semua pekerjaan si jahat, mengusir setan, dan bahkan menyembuhkan dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu minum dan oleskan minyak di tangan Bapak Ibu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan. Ya, sekali lagi, kalau misalnya engkau sudah dijamah Tuhan tadi ya, engkau sudah merasa lebih enak sedikit. Nah, Bapak Ibu, ucapkan syukur ya. Saksikan lebih enak sedikitnya itu, saksikan. Maka Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan semuanya. Saya berdoa juga untuk Kak Rovina. Di saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas Kak Rovina. Kuasa Tuhan mengalir kesembuhan yang sempurna turun atas Kak Rovina dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Saat ini urapan kesembuhan, aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan setiap syaraf, setiap sel, setiap jaringan, otot, organ tubuh di dalam tubuhnya Ibu Rovina saat ini dijamah Tuhan. Kesembuhan mengalir dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, untuk anak cucu ya, itu adalah bagian Bapak Ibu untuk berdoa, doa peperangan ya. Masih ingat ya, saya membagikan bahwa ya engkau dan saya lah yang harus bangkit berdiri di pintu gerbang ya, berperang lewat doa-doa, memastikan keluarga kita, anak kita, cucu kita mengalami janji-janji Tuhan, mengusir kuasa-kuasa jahat keluar dari kehidupan rumah tangga kita, kehidupan anak cucu kita ya. Saya berdoa bagi Ibu Mulyani Harefa dan suami. Oh, mohon maaf ya, untuk anaknya Novita. Oke, saya berdoa buat Novita dan suami. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan Kak Novita dan suami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk nenek moyang, kutuk keturunan saat ini sudah hancur, sudah patah, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini semua roh-roh kutuk saya usir keluar dan saya lepaskan berkat atas Kak Novita dan suami. Diberkatilah kandunganmu, diberkatilah spermamu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dengan keturunan ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya juga berdoa bagi Bapak Ibu atau kakak adik yang sedang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan. Saya berdoa ya, saat ini terbukalah jalan rezekimu dalam nama Tuhan Yesus. Jalan berkatmu terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah membuka jalan berkatmu saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk pekerjaan-pekerjaan yang terbaik bagi anak-anakmu saat ini yang sedang merindukan pekerjaan.
Saat ini tersedia pekerjaan-pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Mikael, diberkatilah engkau, diberkati masa depanmu, diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga sungguh engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk Ibu Ana Kristiana, saya berdoa ya. Untuk Ibu Ami Yakob juga, kalau mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu harus klik tombol tamu ya. Saat ini saya sedang mencari. Oke, Ibu Ana ada. Terus tadi siapa? Ibu satu lagi, Ibu Ami Yakob ya. Ibu Ami Yakob, kalau mau didoakan secara khusus, saya undang naik ke atas. Ibu Ami Yakob nggak ada di tombol tamu ya, saya nggak bisa undang naik ke atas. Saya sudah undang. Tadi siapa? Ibu Ana. Oke, mungkin signalnya nggak bagus ya. Saya berdoa sekarang. Oke. Shalom. Bentar. Shalom Ibu. Ibu Ana. Shalom. Salam, Pastor, Ya. selamat pagi. Pagi, Ibu Ana ada di mana nih? Saya ada di Kudus, Jawa Tengah. Oh iya, oke. Ibu Kistanya ada di mana? Di kandungan kah? Enggak, itu ibu saya, Pastor. Oh, Iya. ibunya. Kalau saya ini tensinya tinggi. Oh, oke. Saya Iya. berdoa buat Ibu dulu ya. Ibu Ana dulu. Oke, saya berdoa. Bapa di surga, mau menyerahkan Ibu Ana ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Ana Kristiana, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit atas Ibu Ana. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Roh sakit lambung, Ibu ada lambung ya? Enggak ada. Nggak ada. Cuma tensi darah. Oke. Roh sakit penyakit keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk keturunan keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat Tuhan atas Ibu Ana. Mulai hari ini tekanan darahmu normal. Sakit di kepalamu sekarang sembuh. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Ana. Mengalir sekarang semua kekhawatiran, semua roh kecemasan, roh kekhawatiran, aku usir keluar. Roh intimidasi keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir sekarang. Tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan? Ada lebih baik sekarang kepalanya? Iya, sekarang Pastor. Udah Gimana? Mendingan ya? Ya, puji Tuhan. Ibu ada alat tensi di rumah, boleh tes tensinya. Iya, Pastor. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Oke, kalau gitu Ibu Ana, saya pamit dulu ya. Ya, amin. Terima kasih. Ibu Ami Yakob ya, kalau mau Ami Yakob, kalau mau didoakan, mau dipanggil naik ke atas, harus klik tombol tamu. Kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak bisa panggil naik ke atas.
Ami Yakub, oh, nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Saya berdoa ya buat Ibu Ami. Ibu Ami masih di sini kah? Hmm, Ibu Ami Yakub masih di sini kah? Oke, kayaknya sudah nggak ada ya. Oh, masih. Ibu kalau mau didoakan secara khusus, Ibu bisa klik tombol tamu. Saya bisa panggil naik ke atas ya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, kita doa langsung deh ya. Ibu, saya doa langsung ya kalau memang nggak bisa. Yang mana itu ada gambar kayak orang gitu ya, diklik, dipencet. Tetapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ibu, ada tombol kayak berbentuk manusia, itu diklik. Kalau enggak, ya nggak apa-apa ya, Ibu Ami. Sebelumnya Ibu Ami, kalau ada orang-orang yang belum Ibu ampuni, Ibu lepaskan dulu pengampunan sekarang ya. Lepaskan dulu pengampunan. Ibu kalau mau melepaskan pengampunan, sesederhana ini ikutin doa saya. Bapa di surga, ampuni saya. Bapa di surga, ampuni saya. Kalau saya pernah menyimpan sakit hati, kalau saya pernah menyimpan sakit hati kepada orang-orang yang menyakiti saya, kepada orang-orang yang menyakiti saya, Ibu sebutkan namanya siapa saja. Si A, si B, si C, si D gitu ya. Sebutkan semuanya. Supaya itu jangan menghalangi kesembuhanmu. Kalau engkau pernah kecewa juga ya, saya merasa Bu Ami pernah mengalami kekecewaan. Entah itu kekecewaan kepada, ya saya nggak tahu apa, kepada keadaan ya. Lepaskan itu, serahkan semuanya itu di bawah kaki Yesus, serahkan karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah, jauh lebih besar daripada apa yang dapat engkau bayangkan. Ya, cuman seringkali kita nggak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Itu ya, seringkali kita yang nggak ngerti jalan-jalannya Tuhan sehingga kita nggak sampai sampai sam, kita nggak sampai kepada rancangannya Tuhan. Terima kasih Ibu Ana Kristiana ya kesaksiannya. Puji Tuhan sakit kepala sudah hilang. Terima kasih NGBU. Puji Tuhan Yesus luar biasa ya. Iya, Ibu Ami Yakub, iyanya iya apa? Iyanya ada kekecewaan ya. Iya, lepaskan dulu, serahkan itu dulu semuanya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan rancangannya jauh lebih lebih baik, rancangannya jauh lebih indah dibandingkan rancangan kita. Oke. Ibu Ami, kalau ada di, oh sudah ada, syukurlah. Ibu Ami, shalom, sudah naik ke atas ini. Shalom Bu. Ya, shalom. Ya, apakah yang saya katakan itu benar? Iya, Bu. Ya, Ibu tadi sudah melepaskan pengampunan, sudah melepaskan kekecewaan kepada Tuhan, sudah? Sudah.
Ya, karena Tuhan itu mengasihi ibu ya, bukan rancangannya Tuhan, rancangan kesusahan, penderitaan itu rancangan si jahat, bukan rancangan Tuhan. Tuhan mengasihi ibu. Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk membayar semua harga daripada berkatmu, semua harga daripada sakit penyakitmu dia sudah bayar di atas kayu salib. Cuman kadang kita yang nggak paham, nggak ngerti, nggak ngikutin jalan-jalannya, jadi kita yang masih tetap dijajah oleh si jahat. Ya makanya ibu baru ya ikutin saya punya live. Iya, Kayaknya saya belum baru. pernah ikut lihat nama ibu ya. Ibu rajin tiap pagi ya. Kalau nggak sempet bisa lihat di profil TikTok saya, di situ ada siaran ulangnya. Oh iya. Ya, Jam berapa oke. Cik mulai live ya? Jam 4 pagi. Pas jam 4 ya? Ya, Iya. tapi kalau ibu nggak sempet, ibu bisa ke profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulang. Oh iya. Ya, Iya, iya. oke. Mari sekarang saya berdoa buat Ibu Ami ya. Iya. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Ibu Ami Yakob. Mohon maaf, Ibu ada di kota mana nih? Sidoarjo, Bu. Oh iya. Oke, belas kasihanmu ya Tuhan, turun atas Ibu Ami Yakob. Engkau yang terlebih tahu semua penderitaannya, kesengsaraannya yang dia tanggung, yang dia pikul. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang lebih mengasihi, Engkau yang sangat mengasihi Ibu Ami, rancanganmu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan kebaikan, bahkan rancangan kelimpahan atas Ibu Ami. Saat ini mohon belas kasihanmu atas Ibu Ami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Ami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk penyembahan uang, kutuk sakit penyakit, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Ami dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya perintahkan roh kutuk sakit penyakit, bahkan roh kutuk yang menghalangi berkatmu saat ini aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas semuanya. Saya perintahkan roh kutuk keluar, keluar semuanya sekarang juga keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir memberkati ibu, memberkati Ibu Ami dari ujung kepala sampai ujung kaki, diberkati Tuhan sekarang. Kuasa Tuhan mengalir bahkan menjamah pundaknya ibu, tangannya ibu sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Saya perintahkan semua rasa sakit pergi sekarang dari tubuhnya Ibu Ami. Sekarang kesembuhan mengalir menjalar, peredaran darahmu. Sekarang bahumu bebas, bahumu sembuh, hilang sakitnya, tanganmu juga hilang sakitnya, bisa digerakkan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, coba Ibu mulai gerakan tanganmu. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Ya. Udah baik bahunya? Ya, sudah diangkat bisa aja. Puji Tuhan ya, puji Ya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya lepaskan kembali Ya, sudah. kuasa Tuhan mengalir. Ibu, sakitnya udah hilang sama sekali? Yang di pundak ini masih. Tapi yang di tangan udah hilang. Iya. Puji Tuhan ya. Sekarang saya menghardik semua roh jahat yang nempel di pundaknya, keluar semuanya. Pergi, tinggalkan Ibu Ami. Tubuh jiwa rohnya Ibu Ami sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Pergi semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir ke pundaknya Ibu Ami. Kesembuhan terjadi sekarang. Kesembuhan terjadi.
semua rasa sakitnya hilang sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu Ami, sekarang gimana bahunya? Udah enak? Iya, hilang. Udah hilang sakitnya? Iya, Nah, Ibu itu ada roh hilang. jahat yang nempel ya, Ibu Ami. Banyak itu pintu gerbangnya, engkau mohon maaf ya, saya dikasih tahu Roh Kudus. Pintu gerbangnya kenapa roh jahat bisa nempel? Iya, Ibu jangan banyak apa ya namanya bersungut-sungut ya, jangan banyak apa namanya ya seperti bersungut-sungut apa namanya, jangan setuju dengan keadaanmu. Makanya kenapa saya itu paling anti dengan lagu-lagu yang mengasihani diri ya. Jangan saya tahu keadaan nggak mudah, keadaan susah ya. Tetapi Ibu Ami, ketika engkau setuju dengan keadaanmu, ketika engkau mengeluh ya bersungut-sungut, itu hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi justru pada saat-saat susah kita mau belajar, mau memuji Tuhan. Kenapa? Karena puji-pujian kita itu yang akan mendahului mukjizat Tuhan, berkat Tuhan. Ketika kita membesarkan Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, kita itu sedang mendeklar, kita sedang menyatakan di alam roh bahwa saya percaya akan Tuhan, akan janji Tuhan. Saya sedang setuju dengan rancangan Tuhan dalam hidup saya. Dan itulah yang akan terjadi dalam hidup saya. Bukan rancangannya si jahat ya. Ketika kita bersungut-sungut, kita sedang setuju dengan rancangannya si jahat. Dan kalau kita setuju, maka kita undang si roh-roh jahat itu ya untuk nempelin kita, untuk mencuri kesehatan kita, bahkan untuk malah akan memperparah keadaan kita, masa depan kita. Ya Ibu Ami. Iya, Bu. Bu, ini gini, Bu ya. Saya sakit tangan ini, kan saya tuh kerja ikut orang ya. Nah, terus itu sudah 3 bulan, ya 3-4 bulan yang lalu itu, saya tuh nggak merasa, orang Jawa bilang kecedit ya. Saya juga nggak merasa kecedit, juga nggak merasa ketatap, kok apa? Enggak, Bu. Kok kenapa pulang-pulang itu tangan saya ini kok sakit sekali. Nah, terus Ya. itu pembawaannya, Bu. Pembawaannya itu saya tuh males ke gereja, males berdoa, gitu. Ya. Biasanya itu saya tuh ke gereja itu setia kok, Bu. Saya setia ke gereja. Terus berdoa pun saya lakukan setiap itu, saya berdoa. Tapi ini akhir-akhir ini saya tuh ke gereja pun loh mual sekali. Berapa kali saya nggak ibadah juga. Nah, Sampai, itu dia. iya. Saya heran saya. Kok rasa kecewa mulai muncul ya. Nah, Rasa kecewa mulai muncul. Terus aku percuma ke gereja kayak gini. itu dia. Ya, aku percuma ke gereja. Di saat aku butuh, di saat aku kesulitan, teman-teman nggak ada yang apa ya, nggak ada yang mau pedulikan kita gitu loh. Bukan kita mencari berkat, enggak ya, tapi kok kenapa teman-teman saya, saudara seiman ini loh, nggak ada yang sedikit pun tanya atau gimana itu, enggak ada yang respon sama sekali. Bahkan saya WA pun ke gereja itu ya, Bu, saya minta bantu doa ini gitu ya. Kan saya nggak minta bantuan uang kan, minta bantuan doa. Satu pun nggak ada yang respon di grup juga. Nah, itu akhirnya saya tuh kecewa gitu loh. Terus males nang gereja ngono-ngono tok kan, gitu pikiran saya. Ya sejak itu. Ya, yang ngasih tahu saya Ibu dalam keadaan kekecewaan kan Roh Kudus. Roh Kudus peduli sama Ibu ya, Roh Kudus mengasihi Ibu ya. Makanya Ibu nggak kebetulan Ibu ikut live doa saya
karena Tuhan mengasihi ibu. Ya kita itu kalau dalam keadaan susah memang harusnya cari Tuhan ya, karena Tuhan Iya. terlebih sanggup untuk mengutus uh, malaikat-malaikatnya, bahkan orang-orang baik untuk menolong engkau. Jadi jangan kita minta belas kasihan orang, tapi carilah Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu setia. Kalau perlu puasa, cari Tuhan sampai ketemu Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Ya, ibu, ya Tuhan juga yang ngasih tahu bahwa ibu ada dalam kesulitan keuangan ya. Makanya tadi saya ngomong, tetapi kutuknya sudah diusir ya, tapi ibu tetap harus hidup di dalam kehidupan, hidup di dalam doa supaya tidak ada yang lagi yang mencoba-coba untuk balik kembali ya. Iya. Ibu Ami, ibu kerja di mana? Saya tuh sebenarnya itu jualan, Bu. Jualan buka warung gitu. Cuman tempo hari itu saya dimintai tolong ya. Jualan kan juga sepi ya, Bu ya. Akhirnya terus saya kerja aja, ikut orang untuk jadi ART itu, kerja itu. Nah, sejak itu tangan saya itu ya itu nggak tahu, ya nggak ketatap, nggak kesenggol kok ya. Tahu-tahu tuh kok sakit rasanya kayak di pundak ini kayak ada berat gitu loh. Ya, Itu itu sampai lengan ini gitu. ya. Nah, tapi ya puji Tuhan kan, Tuhan sudah bebaskan, Tuhan sudah lepaskan ya. Sekarang ibu banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan. Karena itulah yang akan mendahului mukjizat Tuhan dalam hidup ibu ya. Jangan setuju lagi dengan keadaan ya. Tuhan Yesus mengasihi ibu, Tuhan Yesus memberkati ibu, bahkan berkat keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu banyak bersukacita ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Ami. Saya mohon izin pamit dulu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Tuhan berkati. Halo. Shalom. Ya, puji Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih semuanya, Ibu Vera, halo, Kakak Mances, Kak Robin. Ya, semangat terus ya, cari Tuhan, terus hidup di dalam kebenaran. Tinggalkan semua dosa hari gini, apalagi kalau engkau dan saya mau mengalami kemenangan dan kemuliaan Tuhan, dosa itu tinggalkan semua, lari semua dari dosa ya. Oke, semuanya terima kasih Ibu Elita, terima kasih Kakak Huta Galung, terima kasih Ibu Esther, terima kasih untuk doa-doanya. Ya, ada kesaksian Kak Ibu Esther? Enggak, ya sudah hampir pukul 6. Oke, kalau gitu terima kasih Kakak Mulyani, Kakak Tri Kakak Damaris, Ibu Elita Tarigan, dan semuanya. Tadi ada Kakak Orlando, tadi ada Ibu Eli. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi, pukul 4 pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.